Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW memberikan nasihat ataupun wasiat. Tentunya nasihat dan wasiat ini juga berlaku bagi kita umatul Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun." Nabi SAW mengatakan, malaikat Jibril mendatangiku, kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau pasti akan mati." Ini menjadi nasihat bagi kita bahwasanya hidup manusia selama apapun dan berapapun usianya, nanti dia akan menemui apa yang disebut dengan istilah ajal atau kematian. Teringat hadits Nabi SAW, beliau mengatakan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan hatinya, yaitu tidak sombong atau tawadhu. Kemudian yang kedua adalah orang yang beramal untuk kematiannya, artinya mempersiapkan diri untuk hidup berbahagia nanti setelah kematian, yaitu di alam kubur dengan ibadahnya. Itu nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu." Cintailah siapapun yang kau cintai, tapi ketahuilah bahwasanya satu saat nanti engkau akan berpisah darinya. Ada satu pesan yang saya kira pesan ini ada kaitannya dengan orang-orang yang kita cintai dan nanti kita akan berpisah kepadanya. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai anak beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah, i'mali fa inni la ugni anki yaumal qiyamah." Wahai Fatimah, beramallah kamu nak, karena sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkanmu nanti di hari kiamat. Apa yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini, bahwa orang yang kita cintai nanti kita akan berpisah di dunia ataupun di hari kiamat. Dan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita juga mereka tidak bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat, kecuali kita sendiri yang menyelamatkan diri kita dengan amal soleh ataupun ibadah yang kita lakukan. Tapi teringat pesan para ulama-ulama salaf kita, bahwa kita harus mencari orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang kita cintai itu adalah orang-orang saleh. Karena Nabi sendiri SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi?" Maka Nabi SAW balik bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat itu?" Maka sahabat ini berkata, "Aku menyiapkan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah." Maka Nabi SAW berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Dan ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya hendaklah kita memiliki kedekatan, kecintaan, dan kasih sayang kepada orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang dekat dengan orang-orang soleh tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah, "Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Lakukanlah atau berbuatlah sesukamu, namun ketahuilah bahwasanya setiap amalan, perbuatan yang kamu lakukan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Siapa yang melakukan ibadah, amal saleh, perbuatan baik, maka pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Sebaliknya, siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Untuk itu,
cerdaslah kita dalam bersikap, cerdaslah kita dalam beramal, karena sebaik-baik amalan adalah yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Kemudian pesan selanjutnya yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama pahami. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu adalah salat malamnya. Teringat hadis Nabi SAW, beliau SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin man kana qablakum. Salat malamlah kalian, karena salat malam itu adalah ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian. Para ulama kita dulu menyebutkan kebiasaan para sahabat Nabi SAW dengan istilah ruhbanul lail, kemudian fursanun nahar. Di malam hari mereka itu ahli ibadah, beribadah, sholat tahajud, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di siang hari mereka itu para penunggang kuda, artinya mereka berjihad di siang hari, tapi malamnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita semuanya, kalaupun kita tidak mampu sholat malam, hendaknya kita itu melaksanakan sholat witir saja. Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada kita semuanya, ya ahlal Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai para pembaca Al-Quran, sholat witirlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu witir atau ganjil dan menyukai jumlah atau bilangan yang ganjil. Salah satu ibadah yang perlu dirutinkan oleh seorang muslim adalah sholat witir, apakah itu sebelum tidur ataupun sebelum sholat subuh. Kalau kita lihat Nabi SAW memberikan solusi kepada orang-orang yang ingin melaksanakan sholat witir di malam hari. Nabi SAW mengatakan, man khafa alla yaquma fi akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang mampu atau siapa yang tidak mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah dia sholat witir di awal malam, yaitu sebelum tidur. Sebaliknya, siapa yang mampu untuk bangun di akhir malam, hendaklah dia melaksanakan sholat witir di akhir malam, karena sholat witir di akhir malam itu lebih afdal dan disaksikan oleh para malaikat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian pesan dan wasiat terakhir malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah wa'izzuhu istighnahu 'anil nas. Kemuliaan seorang muslim atau seorang mukmin itu juga terletak pada dia tidak banyak meminta kepada orang lain. Jadi sebaik-baik muslim adalah yang memiliki sifat iffah. Iffah itu adalah menjaga diri, menjaga harga diri kita, walaupun kita kekurangan, walaupun kita pas-pasan. Tapi kalau kita tidak perlu untuk meminta kepada orang, maka jangan meminta. Karena pada hakikatnya orang yang meminta-minta itu adalah orang yang merendahkan harga dirinya, dan orang-orang yang meminta-minta itu adalah orang-orang yang tidak bernilai di hadapan manusia yang lainnya. Cukuplah kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena muslim miskin yang tidak meminta-minta itu lebih mulia dan lebih baik daripada muslim miskin tapi dia meminta-minta. Barakallahu fikum. Inilah beberapa nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.